Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Indra Bayu. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan menginformasikan cara belajar bahasa pemrograman Python bagi pemula di channel ini menggunakan model taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Itu kerangka berpikir yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kognitif dalam proses pembelajaran. Di sini ada 6 level ya dalam taksonomi Bloom yang disusun dari tingkat kognitif terendah hingga tertinggi. Di level pertama, mengingat atau remembering atau juga knowledge ya, kemampuan menghafal dan mengenali fakta, konsep atau informasi dasar. Di level kedua, diharapkan mampu menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri atau menginterpretasikan informasi. Lalu di level ketiga, diharapkan mampu menggunakan konsep dalam situasi nyata atau menyelesaikan masalah berdasarkan teori. Di level keempat, mampu menguraikan informasi menjadi bagian-bagian, memahami hubungan antara elemen dan menemukan polanya ya. Level 5, mengevaluasi, yaitu kemampuan menilai suatu konsep, membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu dan memberi alasan. Dan di level terakhir, menciptakan atau creating, yaitu kemampuan mengkombinasikan berbagai elemen untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau original. Kenapa saya memilih taksonomi Bloom ini? Karena taksonomi Bloom masih sangat relevan dan digunakan untuk pembelajaran saat ini. Meskipun dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan direvisi oleh Anderson pada tahun 2001, konsepnya tetap menjadi dasar dalam perencanaan kurikulum, strategi pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Di level mengingat ini, kita akan membreakdown menjadi 10 materi pembelajaran, di mana yang ke-1 adalah pengenalan Python dan manfaatnya, yang kedua cara instalasi Python dan IDE, yang ketiga struktur program Python, yang keempat variabel dan tipe data, yang kelima operasi dasar pada Python, yang keenam input output, yang ketujuh string dan operasi dasarnya, yang kedelapan pengenalan list, yang kesembilan perkenalan dengan fungsi built-in, yang ke-10 program sederhana. Masing-masing materi ini mempunyai bobot 10%. Jadi kalau misalkan di level 1 ini memahami 10 materi ini, berarti sudah 100% lulus dari level 1. Nah, untuk poin 1 sampai 3 ini sudah kita bahas di sebelumnya. Untuk melihat videonya nanti saya akan simpan linknya di deskripsi. Sekarang kita masuk ke poin 4, yaitu variabel dan tipe data. Pada variabel dan tipe data ini, tujuannya mengenalkan konsep variabel dan tipe data dasar Python. Poin pembahasannya, yang pertama, apa itu variabel? Yang kedua, aturan penamaan variabel. Yang ketiga, tipe dasar, yaitu integer, float, string, dan boolean. Nanti kita akan membuat coding dari poin-poin pembahasan ini. Sebelum kita bahas tipe data, kita perlu paham dulu apa itu variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai atau data dalam program. Bisa dibilang, variabel itu seperti wadah atau kotak penyimpanan yang dapat menyimpan berbagai informasi. Sebelumnya kita latihan indentasi ya. Jadi ini kita ganti nama filenya, kita rename. Bukan latihan 001 tapi indentasi. Sekarang kita akan buat latihan baru. Kita buat nama filenya variabel.py.
Baik. Dalam pemrograman kita bisa membuat variabel dengan memberikan nama variabel dan nilai. Contohnya seperti ini. Kita buat komentar dulu. Membuat variabel. Variabelnya itu nama. Ini nama variabelnya ya. Lalu kita beri nilai misalkan Andi. Variabel ini tipe datanya string. Nanti kita akan bahas ya untuk tipe data. Selanjutnya kita buat variabel baru yaitu usia dengan nilai 25. Ini tipe datanya integer. Selanjutnya kita buat variabel baru, nama variabelnya tinggi sama dengan 170,5. Ini tipe variabelnya boolean. Kita buat lagi variabel is student. Ini boolean, maaf ya, yang tadi itu bukan boolean, ini float. Kalau ingin menampilkan nilai dari variabel, kita buat komentar dulu. Menampilkan nilai variabel. Misalkan di sini nama saya diisi dengan nama tadi diisi dengan nilainya tuh Andi ya. Usia saya ini akan memanggil variabel usia, di mana variabel usia sudah ada nilainya itu 25. Tinggi saya akan memanggil variabel tinggi lalu ditambahkan dengan string cm. Baik, kita akan eksekusi program ini. Pertama kita tulis dulu Python, lalu panggil nama filenya. Nah, ini posisinya ada di pada My Coding Season 1. Oke, kita panggil. Nah, di sini akan dimunculkan outputnya nama saya Andi, usia saya 25 tahun, tinggi saya 179,5 cm. Apakah saya mahasiswa? Isi dengan true. Nah, di sini kita membuat 4 variabel dengan tipe data berbeda ya. Nama adalah string, usia ini bilangan bulat integer, tinggi desimal atau disebut float, each student ini boolean. Nah, cara penulisan variabel kita boleh menggabungkan huruf, angka, dan underscore. Underscore seperti ini ya. Contohnya kita buat lagi di bawah, nama lengkap sama dengan Andi Saputra. Nah, di sini penggunaan underscore. Terus misalkan kita akan menggabungkan antara string dengan angka ya, huruf dengan angka. Misalkan usia 25 sama dengan 25. Nah, ini menggabungkan huruf dan angka. Tapi tidak boleh diawali dengan angka. Misalkan seperti ini ya. Kita buat 25 usia sama dengan 25. Ini akan error. Kita coba ya. Nah, di sini ada sintak error. Kenapa? Karena tidak bisa angka duluan. Jadi harus huruf duluan. Kalau pembuatan variabel. Kalau kita komentar nih, kita ulangi lagi. Nah, di sini tidak ada yang salah. Terus sifatnya aturan penulisan variabel juga, selain kita boleh menggunakan huruf dan angka atau dengan underscore, ini bersifat case sensitif, peka terhadap huruf besar dan kecil. Contoh, misalkan kita di sini sudah punya variabel nama semuanya kecil. Kita buat lagi di sini, misalkan variabel nama tapi n-nya besar misalnya. Misalkan di sini namanya Udin misalnya ya. Nah, variabel nama yang n-nya besar dengan nama yang n-nya kecil ini beda nilainya. Print nama ya dengan print nama. Kita eksekusi lagi programnya. Nah, di sini nama yang n-nya besar akan muncul Udin, sementara nama yang kecil ini akan dimunculkan Andi. Jadi variabel nama n besar dan nama n kecil adalah dua variabel yang berbeda, karena Python membedakan huruf besar dan kecil. Variabel bisa diubah kapan saja. Misalnya kita akan mengupdate nilai variabel usia dan is student ya. Kita akan update ini, dua variabel ini.
Contohnya di sini usianya 25 tahun. Kita buat di sini misalkan usia sama dengan 26. Lalu di sini kita print usia. Sebelum usia kita kasih string dulu ya. Sekarang usia saya titik 2, tahun misalnya seperti itu. Ini kita bikin komentar dulu ya biar tidak di print. Oke, kita coba eksekusi ya. Nah, di sini nama saya Andi, ini yang dimunculkan ya, memanggil variabel nama. Variabel nama mempunyai nilai Andi. Jadi nama saya Andi, usia saya memanggil variabel usia dengan sudah ada nilainya itu 25. Jadi di sini usia saya 25 tahun. Sekarang usia saya memanggil variabel usia yang mana? Bukan yang atas ya, karena di bawah ini kita sudah mengganti nilai variabelnya yaitu 26. Jadi yang diambil adalah usia yang lain, variabel lain yang ke-19, 26 tahun. Di sini kita pertama kali mengisi variabel dengan 25 pertamanya, lalu mengubahnya menjadi 26. Ini variabel ini bersifat dinamis, jadi bisa diubah kapan saja dalam program. Kita juga bisa menukar nilai antara dua variabel tanpa menggunakan variabel tambahan. Kita buat variabel lagi. A sama dengan 10, misalnya seperti itu. B sama dengan 20. Print sebelum swap. A sama dengan, kita isi dengan nilai variabel dari A, sementara B diisi dengan variabel B, nilai variabel B. Oke, kita eksekusi dulu ini supaya kelihatan hasilnya. Kita clear dulu. Nah, sebelum di swap, A sama dengan 10 ya, A sama dengan 10 dan B sama dengan 20. Biar rapi ini kita kasih spasi saja. Dan ini juga kita kasih titik koma saja ya. Kita ulangi, clear dulu. Nah, sekarang lebih rapi ya. Sebelum di swap, A sama dengan 10, B sama dengan 20. Nah, rencananya kita akan menukar nilai variabel. Nanti A ini akan diisi dengan nilai B dan B akan diisi dengan nilai A. Bagaimana caranya? Cara untuk menukar variabel, menukar atau swap ya. Nilai variabel A, B sama dengan B, A. Kita print. Sesudah di swap, nanti A akan diisi nilai variabel A, ini akan berubah ya. Kita coba eksekusi. Nah, ini sebelum di swap, A ini adalah nilainya 10. Karena di awal kita memberi nilai A itu 10 dan B 20 sebelum di swap. Setelah di swap, A menjadi 20 dan B menjadi 10. Caranya A, B sama dengan B, A. Dengan cara ini kita bisa menukar nilai dua variabel tanpa harus menggunakan variabel tambahan. Jadi lebih simpel ya. Nah, selanjutnya bagaimana menggabungkan variabel dalam string? Contohnya seperti ini. Sekarang tadi ada variabel nama Andi ya. Ini kita buka dulu. Sama usia kita buka dulu. Dan ini kita kasih komen. Di sini kita punya variabel nama dan usia. Print buat satu kalimat ya. Halo, nama saya. Kita isi dengan nama dan saya berusia usia plus tahun ya. Baik, kita eksekusi ini. Kita clear dulu ya terminalnya. Oh maaf, ini belum disimpan. Ulangi, kita clear lagi. Halo, nama saya Andi. Ini mengambil nilai dari variabel nama. Dan saya berusia 25 tahun. 25 ini adalah nilai
dari variabel usia. Kenapa di sini menggunakan str? Karena ini adalah penggabungan string ya. Kalau misalkan kita langsung isi misalnya langsung usia seperti ini, bagaimana hasilnya? Kita coba aja. Di sini terjadi error karena concatenate itu hanya untuk string, tidak bisa digunakan untuk angka. Jadi harus diubah dulu ke string. Makanya nilai yang sifatnya angka atau integer atau float kita convert dulu ke string seperti ini. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan f-string. Nah, caranya bagaimana? Print di sini menggunakan f, halo nama saya, di sini isi dengan nama, dan saya berusia, isi dengan variabel usia, tahun. Nah, seperti ini. Kita simpan. Hasilnya sama seperti yang di atas. Kalau kita buka komentarnya, kita ulangi, hasilnya akan sama ya. Cara f-string ini lebih mudah dibaca dan lebih modern dibanding dengan metode string concatenation yang tadi ditambahkan ya, string ditambah string ditambah string tambah string seperti ini. Jadi variabel adalah tempat menyimpan data dalam program. Kita bisa menyimpan berbagai tipe data seperti string, integer, float, dan boolean. Selain itu, kita juga bisa mengubah atau menukar dan menggabungkan nilai variabel. Setelah memahami apa itu variabel, sekarang kita akan bahas tipe data dasar dalam pemrograman. Tipe data menentukan jenis nilai yang bisa disimpan dalam variabel. Kita akan fokus pada 4 tipe data yang mendasar, yaitu integer, float, string, dan boolean ya. Baik, kita akan coba buat latihan baru, yaitu tipe data ya. Kita buat file baru saja, tipe data.py. Sekarang contoh pertama, kita akan membuat tipe data integer dalam Python. Tipe data integer dalam Python. Kita buat variabel usia sama dengan 25, jumlah barang sama dengan 10, tahun sama dengan 2024. Print usia, ini kita isi dengan nilai dari variabel usia. Print jumlah barang akan diisi dengan nilai variabel jumlah barang. Print tahun sekarang akan diisi dengan nilai dari variabel tahun. Kita akan eksekusi. Nah, di sini nama filenya bukan variabel lagi, tapi tipe data. Kita hapus. Tipe data .py. Ini sebelum dieksekusi simpan dulu ya. Biasakan sebelum dieksekusi disimpan dulu filenya. Eksekusi. Ini ada error di nama filenya ya. Salah nih. Pakai i ya tipe datanya. Di sini nih tipe data. Di sini pakai y. Tipe data .py. Usia 25, jumlah barang 10, tahun sekarang 2024. Integer ini cocok untuk menyimpan nilai seperti usia, jumlah barang, atau tahun. Python bisa menangani angka besar, misalkan taruhlah kita akan buat angka besar. Kita bikin angka yang 9 seperti itu misalnya ya. Ini biar rapih. Kita buat lagi di sini print angka besar. Kita running lagi programnya. Jadi kita bisa menyimpan nilai angka yang sangat besar. Python bisa menangani angka besar tanpa batasan spesifik ya. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain seperti C atau Java yang memiliki batas maksimal. Lalu selanjutnya kita akan buat tipe data float. Tipe data
float atau bilangan desimal. Kita ingin menyimpan angka dengan koma desimal, kita menggunakan tipe data float. Sebelum ke sini, bagaimana cara menampilkan di terminal tipe dari variabel usia ini adalah tipenya apa gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Print. Di sini kita isikan dengan tipe usia. Kita eksekusi lagi. Nah, di sini akan kelihatan bahwa tipe usia ini merupakan integer. Supaya lebih rapi, tadi kita sudah menggunakan f-string ya, kita pakai f-string saja. Tempat tipe data dari variabel usia adalah, kita clear dulu ya. Nah, tipe data dari variabel usia adalah kelas integer. Baik, kita lanjut ke tipe data float. Contoh, kita buat variabel baru V sama dengan 3,14, tinggi badan sama dengan 170,5, suhu sama dengan min 2,5. Print tinggi badan, suhu hari ini. Oke, kita simpan. Nah, nilai Pi diisi dengan 3,14, tinggi badan 170,5, suhu hari ini min 2,5. Baiknya kita tambahkan lagi untuk satuannya ya, untuk satuan tinggi kita tambahkan sentimeter biar lebih rapi lagi. Untuk suhu satuannya misalkan derajat Celcius. Clear dulu ya biar kelihatan. Nah, di sini nilai Pi-nya 3,14, tinggi badan 170,5 cm, suhu hari ini min 2,5 derajat Celcius. Jadi plot ini sangat penting dalam perhitungan matematika, misalnya untuk nilai presentasi, suhu, atau berat. Contoh, kita akan membuat operasi aritmatika yang sederhana untuk plot. Kita buat variabel A sama dengan 10,5 dan variabel B sama dengan 2,3. Kita buat satu variabel hasil yang isinya di mana A ditambah B. Ini operasi penjumlahan. Kita print out hasil penjumlahan diisi dengan hasil. Simpan, kita running lagi. Nah, di sini akan muncul hasil penjumlahan 12,8, itu 10,5 ditambah 2,3. Python juga mendukung angka notasi ilmiah atau scientific notation. Misalkan 1,2E3 berarti itu 1200 ya. Misalkan contohnya kita buat contoh baru lagi, bilangan, dan kasih variabel namanya bilangan sains ya, sama dengan 1.2E3, ini sama dengan 1200. Kita coba cetak ya, kita print out, print bilangan ilmiah. Kita eksekusi lagi. Sebelumnya kita clear dulu biar bersih terminalnya. Kita eksekusi lagi Python-nya. Nah, di sini bilangan ilmiah 1200.0. Ini kita kasih nama dulu ya. Untuk tipe data integer 01, ini 02, tipe data float. Selanjutnya ke tipe data string, ini 03 ya. Tipe data string atau teks atau karakter. Kalau kita ingin menyimpan teks atau kata-kata, kita menggunakan string. String ditulis dengan tanda kutip. Kita punya variabel nama. Nah, untuk mengetahui bahwa variabel nama ini string, nilainya harus diisi dengan tanda kutip 2. Atau bisa aja kutip 1, misalkan alamat Jalan Merdeka nomor 10. Pesan. Nah, jadi bisa menggunakan tanda kutip 2 atau kutip 1 untuk menandakan string. Jadi nilainya
harus dihapit dengan kutip 2 atau nilainya harus dihapit dengan kutip 1. Kita cetak ya. Print out, print nama, print alamat, print pesan. Kita jalankan lagi. Sebelumnya kita clear dulu. Jalankan programnya. Nah, di sini ada nama Andi, alamat. Supaya kita rapi, supaya lebih rapi lagi, kita buatkan di sini tipe data integer. Selanjutnya yang nomor 2 float. Yang nomor 3 ini tipe data string. Clear dulu supaya ketahuan pembahasan kita bahwa yang atas ini kita sedang membahas di tipe data integer. Dan tipe data string ini nama Andi, alamat Jalan Merdeka nomor 10, pesannya saya suka coding. String ini bisa saja terdiri cuma 1 karakter atau bahkan kalimat yang panjang. Misalkan di sini kita kasih nama X aja. Ini kan 1 karakternya. Kita ulangi lagi. Eksekusi lagi di terminalnya. Di sini nama X. Jalan Merdeka. Pesan saya suka coding. Kembalikan lagi ya. Pakai nilai dari variabel namanya. Lalu bagaimana cara menggabungkan string? Kita sudah bahas di sebelumnya dengan menggunakan concatenation. Itu menambahkan string tambah string tambah string ya. Contohnya kita akan membuat sebuah variabel nama depan dan nama belakang. Nanti digabungkan antara nama depan nama belakang itu merupakan nama lengkap. Oke, nama depan ini diisi dengan Andi. Nama belakang itu diisi dengan Saputra. Nama lengkap, nama depan ditambah, supaya ada spasi kita bisa diisikan dalam tanda kutip spasi kosong ya, plus nama belakang. Print out, nama lengkap dikeluarkanlah nilai dari nama lengkap. Kita eksekusi lagi. Nah, di sini nama lengkap Andi Saputra. Andi Saputra ini mengambil dari nama depan Andi, nama belakang Saputra. Kalau kita ingin mencetak teks lebih rapi, kita bisa menggunakan F-string. Sebelumnya kita gunakan juga ya di latihan sebelumnya F-string seperti ini. Contohnya untuk kasus ini kita buat print F nama lengkap saya, isi dengan nama lengkap. Saya berusia, ini diisi dengan usia ya. Ada nggak variabel usia? Oh, belum ada ya. Oh, ada di atasnya. Ini bukan dalam kurung tapi kurung awal. Usia tahun titik. Kita eksekusi lagi programnya. Nah, di sini nama lengkap saya, ini kurang spasi. Ulangi lagi. Nama lengkap saya Andi Saputra. Saya berusia 25 tahun. Dengan F-string kita bisa menyisipkan variabel tanpa harus menambahkan operasi matematika dengan simbol tambah ya. Ini akan lebih simple dan akan lebih mudah. Baik, selanjutnya poin keempat kita akan membahas tipe data boolean. Boolean ini berisi hanya ada 2, true atau false. Biasanya digunakan dalam kondisi logika dan pengambilan keputusan. Misalkan kita buat satu variabel is student sama dengan true, satu lagi is training sama dengan false. Kita akan print out dari 2 variabel ini. Oke, kita print out. Apakah saya mahasiswa? Is student.
Terus yang keduanya, print apakah hari ini hujan? Is raining. Oke, kita coba eksekusi. Sebelumnya kita clear dulu. Nah, ini paling bawah, apakah saya mahasiswa? Ya, true. Apakah hari ini hujan? False. Ini mengambil dari nilai variabel is student ya, true. Untuk apakah hari ini hujan, mengambil nilai dari variabel is raining, false. Boolean sering digunakan dalam kondisi if else juga untuk mengambil suatu keputusan. Contoh, misalkan di sini kita buat variabel usia misalnya sama dengan 20. Kita buat pengkondisian if usia lebih besar atau sama dengan 18, print Anda sudah dewasa. Else, print Anda masih di bawah umur. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah bahas masalah indentasi ya. Blok print Anda sudah dewasa ini adalah blok dari kondisi if jika benar, dan jika salah maka akan dimunculkan Anda masih di bawah umur. Baik, kita coba ya. Kita clear dulu, kita eksekusi. Nah, ini ada kesalahan. Di sini kita memanggil nama filenya tipe data dengan Y, harusnya menggunakan I ya. Baik, kita ulangi. Clear maksudnya ya. Tipe data.py. Nah, di sini dimunculkan Anda sudah dewasa karena usianya 20 tahun. Jika usia lebih besar atau sama dengan 18, maka ini jalankan yang true, yang jika benar maka Anda sudah dewasa. Jika salah, Anda masih di bawah umur. Kita coba, kita isi dengan 17. Ke hasilnya kita jalankan lagi. Tipe data.py. Yang akan dieksekusi adalah yang salahnya, yaitu Anda masih di bawah umur. Nah, sekarang kita sudah memahami tipe data dasar dalam pemrograman Python. Tipe data ini sangatlah penting untuk dipahami karena kita akan sering menggunakannya dalam program Python. Di video berikutnya, kedepannya nanti kita akan belajar tentang struktur data lebih lanjut seperti list, tuple, dan dictionary. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang teman-teman sudah tahu apa itu variabel dan berbagai tipe data seperti integer, float, string, dan boolean. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.